Baiklah, saya akan menjawab soal UTS Bab 2 Pendidikan Pancasila. 1. Mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Kiai Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo tersebut dalam sidang BPU PKI pertama. Jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh. Yang disebutkan di atas diusulkan oleh 3 tokoh pendiri negara ketika pada sidang BPU PKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara menurutnya pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian disusul oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei dan terakhir tanggal 1 Juni giliran Insinyur Soekarno yang menyampaikan usulan dasar negara menurut versinya. Dari ketiga usulan tersebut belum menemukan titik terang yang paling disetujui secara aklamasi adalah versi Soekarno dengan sebutan Pancasila. Kemudian pada saat itu BPU PKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 tadi. Kemudian terbentuklah dasar negara versi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dengan isi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Jelaskan Pancasila sebagai 1. Identitas bangsa Indonesia. 2. Kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Jiwa bangsa Indonesia. 5. Perjanjian leluhur bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas yang menjadi pijakan di mana memberikan kekuatan suatu negara untuk berdiri. Pancasila yang dikenal sebagai pijakan negara Indonesia ini berperan sangat penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi pokok dari Pancasila tentunya sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk seluruh unsur di dalam NKRI seperti pemerintahan, wilayah, dan rakyat. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Pancasila ini digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara supaya dapat berdiri kokoh. Jadi Pancasila ini sebagai identitas diri bangsa kita yang akan terus melekat dalam jiwa bangsa Indonesia hingga sepanjang masa. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup atau cara pandangan bangsa Indonesia itu harus berpedomannya dari mana? Tentu dari Pancasila yang sebagai petunjuk kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila ini berasal dari budaya masyarakat bangsa kita sendiri. Karena sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, maka Pancasila bisa disebut dengan cita-cita moral bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa tentu punya jiwanya masing-masing, atau bahasa kerennya Volksgeist, yang artinya jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Menurut Profesor Mr. A.G. Pringgodikdo, Pancasila itu sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Inti dari fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ialah agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, di mana terdapat 5 sila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian leluhur bangsa Indonesia. Kamu tahu kalau saat bangsa Indonesia pada saat melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia dulu belum punya UUD negeri yang tertulis. Nah, untuk mengatasi hal itu, PPKI
atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai badan tempat perwakilan rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang berdasar pada Pancasila. 3. Ananda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritis cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Ananda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Ketika musyawarah dilakukan dengan benar, maka akan muncul berbagai kearifan, antara lain 1. Saling menghargai. Dalam musyawarah, setiap anggota dihargai dan dipandang setara. Pandangan setiap orang didengar dengan seksama dan dipertimbangkan sebelum membuat keputusan.